mata kuliah ini itu ingin memberikan pengetahuan dan keahlian dalam perbankan digital dan fintech ya, sesuai namanya. Jadi bahan kajiannya ini yang pasti pertama kita akan melihat revolusi digital itu seperti apa supaya kita bisa tahu nih, ini apa hubungannya nih, ada revolusi digital terus tiba-tiba ada fintech, apa efeknya kepada bank, dan nanti kenapa bank itu harus berubah, dan di masa depan seperti apa. Dan sekarang ada bank yang sudah mulai berubah dan kita akan melihat yang di dalam negeri seperti apa, yang di luar negeri seperti apa. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa kita perkuliahan 14 kali. Untuk saya ada 7 kali pertemuan plus UTS. Ujian tengah semester 35%, ujian akhir 35%. Di sini ada tugas cuman 2 kali. Jadi ini karena dibagi 2, saya dapat 1 tugas dan nanti Pak Zulkifli juga dapat 1. Jadi tadinya kalau misalnya tugasnya itu saya yang buat dua-duanya, tugas yang pertama biasanya untuk pemanasan. Jadi gampang banget gitu, bahkan nggak perlu mikir. Tapi karena ini saya cuman dapat kesempatan untuk 1 tugas, jadi saya akan langsung nggak pakai pemanasan. Tugasnya nanti akan mulai dikasih di pertemuan kedua dan nanti akan dikumpulkan di pertemuan ketiga. Jadi sekarang kita masih perkenalan dulu, kita masih saling beradaptasi dulu, kita saling melihat dulu ini nanti kira-kira seperti apa. Oke, jadi tugas tadi 2 kali, totalnya 30%. Jadi dari saya 15%, dari Pak Zulkifli itu 15%. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran kuliah ini ya penguasaan terhadap revolusi digital secara umum dan pengaplikasian kepada apa nih? Kepada dunia perbankan. Gitu. Oke. Nah, ini kayak overview-nya. Jadi yang dikasih warna sepia itu yang bukan bagian saya. Jadi bagian saya itu di pertemuan pertama di kiri atas itu yang perbankan teknologi, terus teknologi mengubah interaksi manusia, financial disruptor, revolusi keuangan digital, era baru industri perbankan, inovasi keuangan di dunia, dan inovasi keuangan di fintech. Jadi ini kayak apa ya? Gambaran besarnya dulu nih. Nanti 7 kali pertemuan kita itu dibaginya seperti apa? Dibaginya di bab apa aja nih? Ada nanti hari ini kita akan membahas apa? Perbankan dan teknologi. Jadi kita akan melihat selama ini, karena industri bank itu sejarahnya udah lama banget. Kita mau lihat teknologi apa aja yang sudah dipakai oleh bank dari dulu sampai sekarang, dan kita nanti akan melihat teknologi apa yang belum dipakai atau bahkan tidak dipakai oleh bank. Jadi teknologi apa nih yang udah tersedia tapi belum, atau bahkan nanti ada yang mungkin tidak dipakai karena ada hal-hal tertentu. Oke. Jadi tadi yang mungkin yang paling menarik itu nanti kita akan lihat kenapa ada teknologi atau inovasi yang tidak dapat diadopsi oleh perbankan. Sebenarnya ini mungkin nggak heran sih, kalian bahkan mungkin sering dengar namanya. Tapi kita akan bahas nanti. Oke. Nah, di 7 kali pertemuan ini akan sangat membantu kalau kita membayangkan, karena nanti saya akan pakai analogi seperti ini berulang kali. Kita membayangkan fintech itu seperti mobil Formula 1. Bank itu seperti traktor. Bukan berarti yang satu lebih bagus dari yang lain. Enggak, karena apa? Karena peruntukannya beda. Enggak akan ada gitu orang yang mikir, oh balapan yuk Formula 1 sama traktor, begitu Formula 1 menang berarti traktornya jelek. Enggak, karena apa? Traktor emang bukan dipakai buat balapan, ya kan? Dipakai buat apa? Ya buat bajak sawah. Nah, kenapa saya pakai analogi ini? Nanti kita akan melihat, saya akan kasih alasannya dulu sekarang.
Nanti akan banyak muncul seiring di pertemuan kedua, ketiga, keempat kita akan makin melihat, oh kenapa saya pakai analogi ini. Tapi analogi yang pertama yang paling gampang kelihatan sekarang tuh gini. Fintech itu perusahaan kecil baru muncul. Belum banyak ada aturan, belum banyak apa prosedur atau apa. Dia gerakannya masih bisa gesit ke sana kemari. Dan fintech itu karena kecil banyak yang muncul. Jadi ada muncul 10 hari ini, ada yang tumbang 3, muncul 3, tumbang 2. Jadi perputarannya sangat cepat. Makanya kenapa saya kasih analogi Formula 1. Dia kenceng tapi dangerous, berbahaya juga gitu. Nanti kita akan lihat. Kenapa bank itu traktor lambat? Karena apa? Kita tahu industri perbankan itu adalah industri yang highly regulated di dunia ini. Sangat-sangat banyak aturannya. Jadi makanya kenapa dia lambat bukan karena dia pengen. Karena memang dia banyak aturannya. Jadi mau jalan sedikit dia harus lihat kiri, dia harus lihat kanan, dia harus lihat apa, dia harus lihat apa. Karena memang coba bank itu harus ikutin peraturan dari siapa? Dari OJK, dari BI, dari Bapepam. Itu baru ngomongin yang di dalam negeri. Kita belum ngomongin yang anti terrorist finding. Kita belum ngomongin yang apa anti money laundering. Kita banyak banget yang lain di luar negeri. Jadi di luar negeri pun itu ada yang nanti di Eropa, ada yang di Amerika, ada yang mungkin dari PBB dari mana. Banyak banget. Oke? Jadi kenapa makanya akan menolong kalau kita ngelihat dia sebagai traktor karena memang didesain supaya dia berjalan berhati-hati. Jadi makanya kenapa saya ambil analogi ini. Nanti ini sangat membantu kita untuk melihat, oh kenapa bang nggak bisa sih kayak fintech? Oh kenapa fintech kayaknya keren banget, cepet banget atau apa? Ya, kalau kalian lihat analogi ini, kita nggak bakal heran. Ya karena apa? Yang satu memang didesain untuk kenceng. Yang satu didesain untuk pelan tapi pasti. Oke? Nah, ini analogi yang kita perlukan untuk mengerti kenapa nih. Oh, kenapa sih bank nantinya harus berubah? Oh, kenapa sih ini? Oh, kenapa sih fintech bla 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 apa segala macam gitu. Munculnya banyak tapi tiba-tiba ada yang hilang, ada yang nanti merger, ada yang apa gitu. Karena gini, kita ngomongin fintech aja. Fintech anggaplah nih ya, anggaplah. Yang kita tahu apa sih siapa? Google, Facebook, LinkedIn. Tapi mungkin kalau kalian ingat, ada fintech yang dulunya gede sekarang udah hilang. Siapa dia? Yahoo. Yahoo dulu gede banget, sekarang hilang. Bahkan jadi kalau kalian pernah lihat beritanya, Yahoo dulu pernah mau beli Google. Saking gedenya dia. Dulu Google masih kecil. Yahoo dulu pernah mau beli Google. Google nawar harganya tinggi, Yahoo nggak mau. Katanya kemahalan. Tapi ya oke lah. Itu saya coba kasih contoh. Kalau di fintech, itu ramai banget. Munculnya banyak, tenggelamnya banyak. Munculnya banyak, tenggelamnya banyak. Bukan berarti bank nggak ada yang kayak gitu. Bank juga ada kan yang hilang, tapi nggak serame fintech gitu. Ya, fintech, hari ini tiba-tiba muncul apa, muncul apa. Bahkan kalau kalian sekarang pakai apa? Pakai Gojek, pakai Grab. Coba ingat-ingat. Kayaknya berapa tahun yang lalu itu nggak ada kan. Tiba-tiba muncul, lagi gede nih. Kita nggak tahu sampai kapan kan. Tapi banyak. Nanti kita juga akan lihat kenapa fintech bisa muncul segitu banyaknya. Kenapa fintech itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita dengan tanda kutip tiba-tiba. Dan akhirnya kita semua pakai. Apalagi sekarang nih lagi pandemi. Kita nggak bisa kemana-mana. Otomatis kita pakai apa? Belanja. E-commerce. Kita pakai apa? Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada. Oke, berikutnya. Nah, nanti kita juga akan lihat. Tadi kan kita bilang, Formula 1 kencang, traktor enggak. Nanti mungkin ada saatnya bahwa si traktor ini harus jadi kayak gini.
Jadi, wah Pak, tapi ntar dia nggak bisa bajak sawah. Memang, karena nanti, tanda kutip ya, analoginya, sawahnya mungkin udah nggak ada. Jadi memang dia dipaksa atau terpaksa nanti menjadi seperti ini. Si traktor yang gede itu dia harus cepat sehingga dia akan berbentuk seperti ini. Oke, kita lihat sekarang teknologi apa yang telah diadopsi oleh bank. Kita akan lihat dari belakang. Dari yang jadul banget. Jadi sebelumnya kita ingat dulu, karena ini penting. Di dalam perbankan, kalau dia mau pakai teknologi, itu cuman dalam 3 kategori ini aja. Pertama buat apa? Transaksi. Kedua buat apa? Dokumentasi. Ketiga buat apa? Sistem. Cuman ini. Cuman untuk motivasi dia cuma untuk 3 ini. Karena apa? Bank itu punya duit banyak banget. Jadi kalau dia misalnya udah mau pakai teknologi, itu pasti tanda kutip ya, duitnya nggak terbatas, banyak banget. Makanya dia harus punya kategori nih, karena dia punya motivasi, dia punya sumber daya besar. Dia harus tahu nih, oh saya mau pakai teknologi ini. Bahasa yang gampangnya, apa nih untungnya buat saya? Oh itu buat transaksi, oke boleh. Oh ini buat dokumentasi internal, oh buat pelaporan apa, OJK, BI atau apa, oke ya. Oh ini buat sistem, buat kita biar lebih cepat, biar lebih efisien, biar lebih, oke boleh. Oke, 3 ini. Nah, sekarang kita lihat, tadi saya bilang, ini kita balik ke belakang, bahkan even di tahun 1836. Namanya Pneumatic Capsule Transportation. Jadi dia buat, kita bayangin gini, zaman dulu orang semua masih pakai kertas. Belum ada PDF dong, belum ada komputer, belum ada apa. Jadi kalau mau minta tanda tangan, mau minta apa, dokumennya kan harus dibawa oleh orang. Ini dokumennya dimasukin ke dalam kapsul, baru dipakai tanda kutip hembusan angin gitu ya, ditembak. Cara kerjanya seperti apa? Ini kita akan lihat. Ini ada ilustrasi singkat supaya kita tahu ini yang saya maksud apa. Karena walaupun ini dari tahun 1836, terakhir saya kerja di Deutsche Bank itu tahun 2015 itu masih dipakai. Nih bentuknya kapsul, dokumen atau benda apa dimasukkan ke dalam, kapsulnya dimasukkan ke dalam kayak suatu pipa. Nah, terus dimasukin tuh kayak kita masukin alamat email, dimasukin tujuan kemana, pencet send. Nanti itu ada banyak kompresor itu kan, karena memang jalur pipanya ada banyak. Begitu dipencet send, itu kompresornya nembakin udara. Jadi kapsulnya itu terbang ke arah, diterbangkan, didorong ke arah yang dituju. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Jadi walaupun ini teknologi jadul tadi kan 1836, tapi tetap terakhir 2015 Deutsche Bank masih dipakai di Jakarta, di Indonesia masih dipakai. Nah itu pas begitu sampai seperti ini. Jadi begitu sampai emang harus ada orang yang tungguin nih. Oh ini udah sampai, ini dokumen dari siapa, nanti baru akan diantarkan ke orang yang bersangkutan. Jadi ini benar-benar nggak sampai ke meja orangnya ya. Ini cuma sampai di tempat tertentu baru nanti diantarkan. Karena apa? Biasanya itu untuk yang lantainya beda, apa itu udah cukup sangat membantu. Oke, itu pneumatic capsule transportation. Nah, yang berikutnya ini kalau kalian lihat yang sebelah kiri itu kartu kredit. Kartu kredit yang pertama tahun berapa? Tahun 50. Begitu bank mulai pakai kartu kredit, dia juga mulai perlu untuk, karena transaksi pasti banyak di masanya ya, zaman dulu. Mungkin zaman dulu bagi mereka 50 transaksi itu udah banyak banget. Kalau bagi kita mungkin sekarang cemen gitu kan. Karena zaman dulu kan komputer tuh RAM 1 mega itu udah gede banget. Nanti kita akan lihat di mainframe komputer ini, kita akan lihat zaman dulu itu komputer itu sampai menuhin satu lantai, bukan satu ruangan ya, satu lantai. Lihat, ini komputer penyimpanannya itu adalah tuh yang tip yang muter-muter. Satu tip segede itu cuman 1 mega. Nyimpen file gambar kita aja nggak cukup. File gambar rata-rata sekarang 2-4 mega. Itu 1 mega. Jadi ya jadul banget ya. Cuman bagi zaman dulu ini udah heboh nih. Tuh pita
pita itu, segitu gedenya, itu 8 inci. Itu 1 mega doang. Jadi di situ zaman dulu, lihat ya, ini bukan cuma satu kamar, ini satu lantai. Dan yang ngoperasin banyak banget tadi kan orangnya. Itu yang digunakan oleh bank dulu tahun 50 pas mereka menerbitkan kartu kredit yang pertama. Oke, kita akan melihat berikutnya. Ini di Indonesia, khususnya di Indonesia itu nggak banyak kepake, nggak banyak ketop, karena kita nggak banyak pakai cek. Kalau mungkin kalian mungkin nggak pernah pakai, tapi mungkin pernah dengar. Oh iya, pakai cek apa? Bukan cek ombak, bukan. Tapi ini cek kue bahasa Inggrisnya CHEQUE, bukan CHECK ya. Jadi ini kayak alat pembayaran. Saya punya rekening di Bank Mandiri. Saya mau bayar orang, tapi saya nggak mau pakai duit, atau saya nggak bawa duit. Saya mau bayar orang 100.000. Saya bawa buku cek. Saya tulis di buku cek, bayar 100.000. Saya bisa bilang spesifik orangnya siapa, ke Bapak Anu. Jadi nanti orang lain nggak akan bisa menguangkan cek itu. Atau saya bisa garis 2 sehingga siapapun yang bawa cek itu bisa menguangkan. Jadi itu sejarah penggunaan singkat cek dulu. Tapi saya mau menyoroti di sini adalah bukan masalah ceknya, tapi ada MICR-nya itu yang namanya Magnetic Ink Character Recognition di cek itu yang di sini di bagian bawah nih. Ini kalau kita ngelihat angkanya itu ada check number, routing number, sama account number, itu fontnya itu aneh banget. Ini ada angka 0, angka 1. Itu kenapa dibikin seperti ini? Karena itu tintanya pakai tinta magnetik. Dia pakai tinta magnetik supaya nanti bisa dibaca otomatis oleh alat yang bentuknya mekanis gitu ya. Makanya kenapa ada check number, routing number, sama account number. Jadi zaman dulu itu pemrosesan cek mungkin sehari bisa ratusan, sehingga ini ntar dibagi-bagi nih. Oh, ini routing number, di tengah tuh kan ada routing number. Ini routing number sekian itu di kotak nomor 1 misalnya. Routing number sekian kotak nomor 2. Jadi nanti karena apa? Prosesnya mereka itu masih manual. Dibacanya masih satu-satu nih, masih manual. Belum pakai komputer loh. Orang ntar masih ada tumpukan cek segini, 100 biji, 200 biji, dilihat satu-satu. Oh, ini cek dari ini cek dari ini, cek dari ini. Oh ya, ini bener. Dilihat dulu. Tadi misalnya ya, contohnya saya membayar 100.000 ke Bapak A. Nanti orang di Bank Mandiri akan lihat, oh ini cek dari Bapak Yudi, 100.000. Dilihat dulu tuh, di rekeningnya, ada nggak duit 100.000? Ada, oke, jalan. Manual, masih manual ya, ini masih zaman dulu. Jadi MICR itu termasuk teknologi yang penting, terutama kalau di Amerika yang banyak pakai cek. Kalau di kita ya nggak penting-penting banget, karena kita nggak banyak pakai cek juga. Bahkan kita mungkin nggak tahu teknologi ini kan. Nah, yang berikutnya ya, kalau ini memang dipakai di mana-mana. Jadi tahun 1967 Barclays Bank itu yang pertama kali bikin ATM di dunia. Jadi ya bentuknya masih jadul banget ya, masih kuno. Ini karena emang buat peresmian, jadi masih ada gordennya gitu ya, dibuka. Orang masih heboh dulu. Jadi bayangin ya, orang yang tadinya tahun 67 loh, tahun 67. Orang kalau ngeliat sekilas kan pasti heboh itu. Orang misalnya yang nggak tahu apa-apa ngeliat, ini orang ngapain nih masukin kartu ke tembok, seolah-olah tembok. Wah, tiba-tiba temboknya keluar duit. Wah, keren nih tembok gitu ya misalnya. Ini tahun 67. Jadi zaman dulu itu udah heboh itu. Karena dalam ATM itu ada banyak teknologinya, banyak perusahaan yang berkecimpung di dalamnya, dan itu dari dulu sampai sekarang masih sama. Saya yang paling gampang gini, karena saya dulu sering megang sistem untuk ATM, dan kita juga tahu begitu baru buka cabang, misalnya apa nih? Jangan Mandiri deh, BRI mau buka ATM, misalnya katakanlah di Majestic. Dia nggak bisa langsung, karena BRI nggak punya mesinnya. Dia nggak punya lemari besinya. Mesin sama lemari besi itu beda perusahaannya. Nanti
yang ngambil duitnya dari BRI terus masukin ke mesin itu beda lagi perusahaannya. Sistemnya itu beda lagi perusahaannya. Networknya, karena dia nggak mungkin lewat internet yang umum, itu beda lagi perusahaannya. Udah berapa tuh? Minimal 4. Minimal 4. Itu beda-beda perusahaannya. Karena apa? Kenapa lemari besi sama mesin dibedain? Karena buat lemari besi, itu kan dalamnya duit ya. Kalau cuman pakai besi seng biasa, wah, bang udah bangkrut dari dulu. ATM semua dijebol orang banyak banget, modal cuman pakai obeng doang kan. Kalau ini enggak, bener-bener lemari besinya kuat gitu, tapi tetap kompak gitu, apa kecil, nggak gede. Nah, kalau mesinnya itu yang pasti pertama kan dia harus ada display, ada touch keyboard mungkin ya, cuman buat untuk masukin angka, tapi bahkan kalau kayak di Citibank atau apa itu ada yang full keyboard juga buat ngetik, buat apa, buat internet banking. Tapi intinya, even buat sistem aja itu udah jelimet. Tadi kan sistem berangkas, supply uang, nganterin uang, jemput uang dari BRI, masukin ke ATM, penyedia networknya, biasanya namanya lintas arta, penyedia sistemnya. Wow, banyak gitu. Jadi makanya kenapa ATM itu sebenarnya kalau bagi bank itu adalah proyek rugi, nggak ada untungnya. Belum karena semuanya di situ biaya. Belum lagi kalau ntar kerampokan. Aduh, ya kan? Tapi intinya di sini, ini ATM termasuk teknologi canggih. Kita sekarang karena kita udah biasa ngelihat nih. Jadi kita mikir, oh ATM apa sih hebatnya? Udah gitu kan. Nah, tadi saya kasih tahu seberapa rumitnya ATM itu. Bahkan bank manapun, mau sebesar apapun, dia mau buka ATM, dia minimal harus mengkontak 4 perusahaan lain. Nggak bisa dia sendiri. Nggak bisa. Karena apa? BRI tadi, kita balik ke contoh BRI. Dia nggak punya brankas yang bisa masuk di ATM, di mesin ATM. Dia nggak punya mesin ATM-nya. Begitu dia mau mengkonek ke jaringan lintas arta, dia nggak punya license-nya. Untuk bikin sistemnya, dia nggak expert di situ. Itu dia. Oke, berikutnya. Ini ada FTP, File Transfer Protocol, sama sebentar ya. Sama apa nih? Swift. Swift itu mungkin kalau saya nggak tahu ya, kalau kalian di mata kuliah lain udah sempat belajar apa enggak, tapi nanti saya akan jelaskan sedikit. Kalau FTP dulu ya. FTP itu mungkin sekarang nggak banyak dipakai karena memang teknologinya sebenarnya jadul banget sih, nggak tetap cepat. Istilahnya gini, kalau kalian misalnya sering ke internet, kalian mau download sesuatu, biasanya kalian download kan pakai browser atau mungkin pakai torrent atau pakai apa. Ini itu di dalam browser itu ada protokol khusus. Ini namanya FTP. Jadi kan kalau kita misalnya di browser mau download, kita ngelihat di websitenya apa, itu ada gambarnya, ada apa. Kalau FTP itu enggak. Bentuknya kayak Windows Explorer aja. Bentuknya cuman kayak gitu. Tapi adanya dalam browser. Jadi begitu kita pakai FTP, kita udah langsung ngelihat isi hard disknya yang kita mau download. Di situ ada kelihatan. Jadi benar-benar kayak Explorer, dilihat apa gitu. Itu protokolnya. Dan itu sampai sekarang masih ada, masih kepake. Kalau kalian misalnya sering bikin program ke GitHub atau ke apa, itu tipikalnya masih sama dengan protokolnya FTP. Tapi dari dulu, ini bayangin dari tahun 73, zaman dulu itu orang kalau mau transfer data karena internet masih lambat, jadi transfernya pakai disket bawa ke fisiknya dibawa. Tapi kalau pakai FTP itu biasanya kalau tempat yang remote, yang jauh-jauh itu pakai FTP, pakai bukan internet karena internet dulu masih lambat. Pakai list line. List line itu siapa yang nyediain? Tadi ATM tuh, lintas arta. Jadi zaman dulu itu udah ada saluran khusus yang cepet banget. Ya bagi standar zaman dulu ya, mungkin bagi standar kita sekarang nggak cepet juga. Zaman dulu bagi standar zaman dulu cepet banget tapi bayarnya mahal. Itulah yang dulu dipakai buat ATM dan buat transfer data dari poin A ke poin B. Jadi cuman dari poin A ke B dan B ke A aja. Kan kalau internet kita bisa transfer dari mana aja ke mana aja, many to many. Kalau ini cuma dari A ke B, B ke A, udah itu aja.
Tapi zaman dulu itu pun udah hebat. Yang berikutnya kita lihat apa? SWIFT. Saya akan jelaskan singkat. SWIFT itu apa sih singkatannya? Society for Worldwide Interbank Fund Transfer. Intinya ini ada satu konsorsium dari bank seluruh dunia kalau mau transfer uang. Tapi ini karena teknologi tahun 73, nanti kita akan lihat bahwa ini sudah ketinggalan zaman. Tapi tahun 73 itu udah hebat sekali. Karena apa? Transfer uang sih sebenarnya nggak masalah, gampang. Yang penting apa sih? Keamanannya kan. Karena zaman dulu mau pakai internet nggak mungkin karena lambat. Kalau mau pakai list line itu bisa, tapi harus ada protokolnya. Karena apa? Kita mau transfer duit ke bank di luar negeri. Kalau protokolnya beda-beda, bank di luar negeri nggak bisa baca data dari kita kan? Atau ada duit masuk dari luar negeri karena protokolnya beda, datanya beda, kita nggak bisa baca. Jadi harus ada satu eh, standar yang diakuin oleh orang banyak, oleh semua, oleh umum. Itu namanya SWIFT tahun 73. Nanti di inovasi fintech kita akan melihat sudah ada yang jauh lebih murah. Karena SWIFT ini karena teknologinya jadul, mahal. Bagi zaman dulu itu nggak masalah. Karena apa? Zaman dulu memang teknologi belum ada yang canggih. Jadi nganggapnya, oh sekali kirim duit bayar $50 nggak masalah. Karena apa ya memang segitu. Jadinya akhirnya kalau mau ngirim ya duitnya yang gede-gede banget supaya nggak berasa $50-nya. Terus sekarang nggak bakal bisa. Karena apa? Udah banyak alternatif yang lebih murah. Tadi di FTP. Yang berikutnya ini kita mungkin udah hampir nggak pernah lihat karena terakhir saya pakai ini waktu itu tahun 2014-an lah ya. Tapi surprisingly ini terutama di industri asuransi itu masih banyak dipakai. Karena apa? Pertama, ini sistem itu cepatnya minta ampun. Maksudnya gimana? Gini, bagi kalian nih yang punya komputer yang gaming yang canggih gitu ya. Anggaplah atau kalian bayangin nih, komputer yang canggih yang harganya 30 juta, yang harganya 80 juta. Secanggih apapun itu komputer, begitu udah dipakai oleh 2 orang sekaligus, udah mabok dia. 3 orang, 4 orang, wah udah bottleneck. Ini komputer AS400 ini memang lahirnya untuk itu, diperuntukkan untuk multi user, dipakainya banyak orang. Makanya kenapa bahkan di 2020 itu masih dipakai, terutama di industri asuransi. Karena dia, bayangin, dia cuman, tanda kutip, cuman dengan misalnya RAM 16 mega, bukan 16 giga. Dia bisa ngelayanin user sampai 100, sampai 500 user. Bayangin. Jadi, ya kalau sekarang, mesin itu sekarang sih mungkin udah murah banget. Tapi zaman dulu itu mesin mahal dan canggih banget. Tapi seberapa hebatnya si mesin itu, tanda kutip, cuman dengan RAM 16 mega, dia bisa ngelayanin 100 user. Kalian coba bayangin, misalnya di rumah punya notebook, oh yang RAM-nya berapa? 8 giga, 4 giga deh. Yang standar kita-kita nih ya, 4 giga. Acer atau apa, Asus atau apa. Coba aja dikonekin pakai LAN, dipakai 2 orang sekaligus. Wah, udah mulai celeng, udah mulai mabok. 3 orang, wah udah bottleneck. 4 orang mungkin udah crash. Terlepas dari masalah OS-nya memang nggak didesain untuk multi-user, tapi hardware-nya pun nggak didesain untuk multi-user. Jadi, si green screen ini memang dia tampilannya sangat-sangat sederhana. Cuman teks, nggak bisa menampilkan grafis. Itu yang mungkin membuat dia cepat dan nggak perlu memori gede-gede. Ini green screen core processor. Jadi, ingat nggak tadi? Bank itu akan pakai teknologi cuman dalam 3 kategori. Transaksi, buat apa? Buat transaksi, buat dokumentasi, sama buat sistem. Ya kan? Nah, kalau kita ngelihat tadi misalnya bank pakai ini buat apa? Bank pakai green screen ini buat apa?
Yang pasti kalau kita ngeliat ini buat apa? Transaksi. Tapi bisa juga kalau misalnya dia pakai untuk ngetik memo atau apa, itu bisa berarti untuk dokumentasi juga. Atau misalnya dia pakai ini untuk apa? Untuk menghimpun data nasabahnya, untuk ngitung kalkulasi bunga atau apa, itu juga bisa berarti untuk sistem. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Kalau ini ya mungkin kalian sering lihat ini atau pasti tahu. Cuman buat ngitung duit ya, duit kertas. Dan surprisingly, ini teknologinya nggak banyak berubah dari tahun 80 sampai sekarang. Jadi ini benar-benar cuman buat ngitung duit. Jadi kalau tadi ingat buat transaksi, dokumentasi atau sistem. Kalau ini pure berarti nggak mungkin sistem kan, nggak mungkin dokumentasi. Ini cuman untuk transaksi. Karena apa? Ya kalau antrian udah panjang, orang ngambil duit banyak, biar cepet kan ngitungnya. Jadi nggak perlu ngitung pakai orang. Kalau emang cuman segepok sih oke lah. Kalau dia ngambil duitnya banyak, 5 gepok, 10 gepok, dihitung orang capek pasti. Antrian udah panjang. Makanya kenapa perlu si electronic cash counter ini. Oke, yang berikutnya. Nah, ini penggunaan. Jadi komputer IBM pertama kali muncul tahun 81. Institusi yang pertama kali pakai itu adalah bank. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh bank itu gaptek. Enggak, bank itu enggak gaptek. Tapi bank itu berhati-hati. Makanya kelihatannya lambat, tapi dia enggak gaptek. Buktinya apa? Tahun 81, IBM pertama kali ngeluarin komputer. Bank yang pertama kali pakai komputer ini. Nah, kalau tadi kita ingat tadi 3 kategori buat transaksi. PC, ya pasti dipakai buat transaksi. Buat dokumentasi, iya buat ngetik memo kan, buat ngetik, buat ngeprint, buat apa. Buat sistem, sama dipakai juga buat sistem. Ini berarti masuk ke tiga-tiganya kategori itu. Oke. Nah, kita sekarang melihat ke yang lebih luas lagi. Tahun 86. Pertama kali yang namanya Big Bang London Stock Exchange. Elektronisasi bursa pertama kali di dunia. Bulan September tahun 86 di London. Jadi, saya kasih gambaran kejadiannya hari itu. Hari pertama, semua orang masih takut. Ya karena manusia selalu takut dengan sesuatu yang baru atau yang dia tidak bisa mengerti. Hari pertama, transaksi bursa turun. Karena orang masih wait and see. Lihat dulu nih. Gimana nih? Wah, apa nih? Wah, mau elektronik. Waduh, ntar gimana? Wah, susah, ntar ribet, bla 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 gitu. Masih wait and see. Pertama kali jam 8, jam 9, jam 10 masih wait and see. Habis makan siang itu mulai naik karena orang yang tadinya nunggu gitu lihat gimana oke nggak ada masalah orang langsung mulai turun itu sesi perdagangan yang kedua itu mulai naik dan naiknya tuh nggak biasa udah mulai naiknya tajam karena apa orang lihat oh ini oke dan lagi karena elektronik berarti lebih cepat kan mau beli apa lebih cepat mau jual apa lebih cepat naiknya drastis di hari berikutnya itu melenting naik jauh lebih cepat lagi. Jadi tadinya sempat turun, orang sempat wah nggak berhasil nih nggak apa. Ternyata makanya kenapa namanya Big Bang. Itu merefer ke hari keduanya, ledakan besar. Karena orang biasanya tuh apa transaksi manualnya pakai kertas, pakai apa gitu kan tiba-tiba pakai elektronik awalnya takut tapi langsung meledak, langsung jalan. Ini yang namanya Big Bang London Stock Exchange. Tahun 86. Di Indonesia, elektronisasi Bursa Efek Jakarta, saat itu namanya belum IDX, masih BEJ, itu baru 9 tahun kemudian. Tahun 95. Oke. Sekarang kita lihat. Ini mungkin kita agak kaget. Ternyata tahun 89, Samsung itu udah buat tablet. Kenapa kita nggak pernah lihat? Tablet ini cuman karena mahal banget. Cuman ada di mana? Di rumah sakit sama di bank. Dulu saya nggak pernah lihat di bank. Ya, ini ditaruh di bank cuman untuk ngelayanin nasabah yang dananya misalnya 1 miliar, 10 miliar atau mungkin berapa ratus miliar. Jadi
nasabah yang kalau datang dia udah duduknya nggak di ruang tunggu, duduknya di ruangan khusus di sofa, nanti RM-nya datang, CS-nya datang, semuanya datengin ke dia. Jadi nggak pakai, karena kan monitor zaman dulu masih gede banget, nggak bisa dibawa-bawa. Yang bisa dibawa adalah tablet ini. Tahun 89 itu udah ada grade system. Dan itu kalau bagi kita orang IT, ini lumayan ngetop grade system ini. Karena ini adalah tablet pertama. Jadi kalau kalian ada yang pernah pakai operating system yang lain, selain Windows, pakai Linux, yang buat kan namanya Linus Torvalds. Linus sempat buat tablet kayak gini juga. Dia sempat buat operating systemnya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini udah mulai masuk ke area yang dekat-dekat sama kita, yang kita udah kenal deh. Oke, kita mungkin kalian zamannya kapan ya? Sekarang kalian kuliah mungkin zaman SMA atau SMP kali ya. Pernah ngalamin SMS banking yang kayak gini nih. TRF spasi nomor rekening awal, nomor rekening tujuan, bla 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 gitu ya. Mobile banking. Tapi kenapa ini penting? Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya bahwa revolusi digital itu nggak akan terjadi kalau nggak ada payment di internet. Kalau cuman, wah semua device connect ke internet. Enggak. Karena tahun 90-an itu semua device sudah connect ke internet. Tapi bisnis belum masuk. Kenapa? Karena paymentnya orang masih takut. Ya kan? Bahkan awal-awal tahun 2000-an pun saya sering banget itu tanya, lu belanja di internet, emang nggak takut? Emang aman? Emang selalu dulu itu pun masih kayak gitu. Orang masih bertanya, even sampai sekarang kan masih ada aja yang nanya. Tahun 90-an, itu benar-benar belum aman sama sekali. Payment belum bagus. Bisnis belum ada yang masuk. Jadi isinya internet itu cuman orang-orang IT semua, orang nerds semua. Tahun 90-an. Begitu payment sudah mulai tanda kutip bagus, bisnis mulai masuk, baru orang rame masuk ke internet. Dan itu termasuk salah satu faktor terpenting untuk sampai revolusi digital itu ada, itu adalah bagian payment. Kalau paymentnya nggak ada, nggak akan terjadi ini. Yang namanya revolusi digital ini nggak ada. Orang cuman connect ke internet. Kenapa? Zaman dulu orang semua connect ke internet. Smartphone tahun 90 udah ada. Tapi smartphone yang pakai benar-benar cuma orang IT. Yang pakai benar-benar mungkin cuma direktur. Ya, tapi kalaupun direktur pakai, dia nggak tahu cara makainya gimana. Dia cuma pakai buat telepon sama SMS saja. Jadi smartphone dari tahun 90-an itu udah ada yang namanya O2, Dopot. Ya mungkin kalau kalian pernah dengar ada dulu Nokia komunikator. Udah ada. Tapi pemakaiannya nggak kayak kita sekarang. Kita sekarang makin menggila. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada apa. Karena apa? Payment udah masuk. Bisnis ikutan masuk, semua jadi rame. WhatsApp jadi berkembang. Bahkan saya ingat banget dulu WhatsApp yang secanggih ini itu dulu belum ada. Tapi zaman dulu ada yang namanya Yahoo Messenger, itu udah secanggih WhatsApp. Dulu udah bisa nelpon. Apa namanya ya? Nelpon pakai data gitu ya. Jadi bukan pakai pulsa. Nelpon pakai data dan kualitas suaranya udah bagus. Bayangin tahun 90-an udah bagus. Bukan tahun 90-an, sorry. Saya ngetesnya itu adalah waktu saya di ABN AMRO tahun 2005. Tahun 2006. Itu kualitas suaranya memang cempreng tapi nggak putus-putus. Kalau WhatsApp pendekatannya beda. Dia pengen kualitas suaranya bagus tapi ya kadang-kadang putus, kadang putus. Tapi kalau dulu si Yahoo Messenger itu suaranya cempreng, kayak kalau radio tuh bukan FM tapi radio AM, cuman nggak putus sama sekali. Itu dulu kita sering pakai. Anyway, tapi intinya mobile banking tahun 97 ini yang men-trigger revolusi digital. Berikutnya. Nah, ini kita udah mulai makin modern, makin kita udah tahu nih. Karena kita udah sering dengar, mungkin kita udah pakai PayPal. Ini adalah payment pertama. Payment kalau bahasa resminya, payment gateway pertama di dunia, PayPal. Jadi kalau kalian mungkin ada juga yang udah pernah nonton filmnya, udah apa membahas tentang PayPal ini kan, siapa sih orangnya? Mungkin yang kita sekarang pernah atau sering dengar namanya Elon Musk kan. Dulu dia
Sebenarnya ceritanya agak panjang, dia bukan berarti dari PayPal-nya, tapi dulu ada spin-off-nya, karena ini dulu si PayPal itu nggak cuma satu company, tapi ada akhirnya uh, bermetamorfosis jadi beberapa. Tapi dulu waktu zamannya payment gateway masih awal-awal, si Elon Musk ini termasuk salah satu orang tokohnya yang sekarang muncul, bahkan dia udah nggak berkecimpung di payment gateway lagi, dia berkecimpung di industri lain. Tapi yang tadi saya bilang, revolusi digital triggernya adalah dari payment. PayPal itu adalah yang pertama, yang tertua, dan yang terbesar sekarang. Tapi nanti kita lihat, katakanlah PayPal umurnya berapa nih? 98, berarti 2024 tahun, kurang lebih ya 23 ya, 23 tahun umurnya. Bayangin, nanti di inovasi fintech kita akan lihat perusahaan yang munculnya baru berapa tahun, dia bisa mempunyai fitur yang sama dengan PayPal. Istilahnya dia udah mampu menantang PayPal. Walaupun mungkin kalau dari segi uh, apa namanya, customer nggak mungkin sebanyak PayPal. Tapi dari fitur sama persis. Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Karena apa? Teknologi, tanda kutip, copas ya. Kita ngeliat ada yang bagus, kita tinggal copy, gampang. Gak susah gitu zaman sekarang. Karena teknologi itu akan melahirkan transparansi, kita akan melihat jadi lebih mudah, informasi lebih mudah diakses, ilmu lebih mudah diakses, tinggal masalah sekarang gimana caranya kita belajar. Itu aja. Oke, yang berikutnya. Ini masih lanjutannya dari cek tadi, ini kita nggak pakai, jadi kita nggak tahu kan, oh apa sih, ingat tadi yang saya bilang, dia magnetik yang dia sorting, oh ini kotak pertama, ini kotak kedua, kotak ketiga, dibacanya masih manual kan. Tahun 2004 itu baru bisa secara komputer. Jadi komputer yang nanti nge-scan. Kalau tadi kan magnetic ink, tintanya magnetik, itu jadi secara mekanis kan. Oh ini di sorting nomor 1, kotak nomor 2, kotak nomor 3. Kalau ini benar-benar dia scan. Dia scan pakai optical character recognition, dia bisa ngerti ini tulisannya apa. Oh ini nama nasabahnya siapa? Nomornya berapa? Oh ini langsung dia ngecek sendiri ke sistem dananya ada atau enggak. Itu baru di tahun 2004 untuk digital check clearing. Jadi clearing itu maksudnya tadi proses pengecekan. Oh cek ini beneran nggak sih? Si A itu adalah nasabah dari bank ini, dicek. Oh bener nggak sih duitnya ada atau enggak? Nah kurang lebih clearing itu adalah seperti itu prosesnya. Oke? Nah mobile payment yang berikutnya tadi kita udah lihat tahun 98 siapa? PayPal. Surprisingly, kalau PayPal oke, wajar. Dari awal dia emang payment gateway. Tapi Samsung, Apple, ya kita tahu ngapain? Bikin tablet, bikin handphone. Samsung mungkin bikin TV, bikin kulkas, ya kan? Apple bikin apa? Notebook. Kenapa dia main-main ke payment? Karena duitnya gede di situ. Kalau nggak mungkin dia main ke payment kan? Makanya saya bilang kenapa payment itu adalah sesuatu yang penting. Itu yang men-trigger revolusi digital. Istilahnya kan, kalau kalian sering nonton film apa ya? Film bisnis atau mungkin film mafia, follow the money. Duit itu arahnya kemana? Disitulah mereka pergi. Duit itu kemana arahnya? Samsung ke situ, Apple ke situ. Kenapa jadi makanya kita mikir, loh, Samsung ini kan merek handphone gua, ngapain dia bikin payment gateway? Karena duit arahnya ke sana. Samsung udah punya HP-nya, dia udah punya fingerprint readernya, dia udah punya enkripsinya. Sama dengan Apple. Dia merasa akan lebih aman kalau gue juga ikutan main dan mungkin gue juga bisa dapat profit lebih besar. Ya. Yang berikutnya, mobile point of sales device ini mulai muncul di 2010. Kenapa ini penting? Bayangin, zaman dulu
mesin kasir ya, kita anggap yang gampang ya, walaupun namanya POS ya, point of sales device, anggaplah mesin kasir, bahasa yang gampang ya. Mesin kasir gede kan, bentuknya kayak mesin tik gitu kan. Pertama, harganya mahal, harus repot, harus cuman punya ada satu, nanti kalau ada orang antri banyak susah. Dengan adanya ini, bisnis bisa larinya tambah kencang. Karena apa? Alat ini relatif lebih murah dibanding mesin kasir tadi. Maintenance lebih gampang. Jadi satu toko kecil mungkin bisa punya satu atau dua. Toko besar mungkin bisa punya 10. Jadi orang nggak perlu ngantri ke satu tempat. Oh, antrian di kasa A, oh panjang banget tuh. Coba ke kasa B, oh panjang juga. Kalau ada ini nggak perlu kayak gitu-gituan. Tinggal langsung diantarin ke mejanya. Nih Pak, mau bayar pakai apa? Mau bayar kartu, mau pakai NFC, pakai apa? Gampang, ya kan? Bisnis bisa jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman. Kalau payment udah lebih nyaman, bisnis akan lebih cepat. Zaman dulu, yang tadi saya bilang, kenapa revolusi digital bisa nggak jalan kalau payment nggak nyaman? Lah sekarang gini, anggap nih yang gampang. Di internet udah banyak Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, ya. Tapi bayarnya nggak aman, sering dihack. Kalian mau nggak belanja situ? No, nggak mau kan? Begitu, oh denger, oh teman gue tuh duitnya hilang, oh teman gue duitnya diambil. Lama-lama user banyak yang kabur, akhirnya bisnis pun kabur. Balik lagi ke tahun 90-an. Gitu loh. Kenapa makanya payment tuh penting banget? Karena duit masalah trust. Ya kan? Duit itu masalah trust. Karena apa? Bank itu megang banyak duit, itu bukan duit dia kan? Duit nasabah. Namanya bisa dibilang DPT, dana pihak ketiga kan? Bisnisnya adalah bisnis trust. Kalau sampai hilang kepercayaannya, wah udah susah. Kalau orang udah nggak percaya, ya kan, mau segede apapun banknya pasti akan collapse. Oke, sekarang, nah ini visual recognition technology itu walaupun kelihatannya canggih ya, walaupun uh, memang kita akuin BCA dia nggak mau pakai fingerprint karena bagi dia nggak aman. Dia langsung lompat mau pakai facial recognition technology. Tapi kekurangannya apa? Facial recognition teknologi yang bagus itu cuma ada di handphone kelas atas. Jadi cuma di iPhone yang mungkin iPhone yang ya kalau iPhone rata-rata semuanya sih bisa ya. Tapi kan iPhone memang harganya mahal semua. Anggaplah di Samsung itu kalau yang seri M mungkin nggak bisa, nggak ada, atau mungkin nggak bagus, nggak aman. Adanya cuma paling di seri S yang Galaxy. Atau mungkin kalau di handphone lain kayak di OnePlus atau apa, itu baru ada. Karena memang wajar dia aman karena apa? Yang dilihat tuh banyak. Pertama dilihat adalah jarak dari sini, komposisi jarak ya. Jadi bukan cuma dilihat jarak, oh mata ini jaraknya 5 cm. Loh Pak, kalau miring gini gimana? Enggak, yang dilihat adalah perbandingan komposisi antara ini sama ini. Jadi misalnya ini 3, ini 2, berarti 3:2. Itulah komposisi. Jadi walaupun dia miring ke sana kemari, itu nggak apa-apa, akan dilihat komposisinya. Karena si AI, Artificial Intelligence itu udah cukup canggih untuk melihat ini orang berapa derajat miring atau apa. Contoh yang paling gampang, kalau kalian misalnya punya apa ya, kamera. Zaman sekarang itu udah banyak banget kamera yang tinggal ditaruh, kita lambaikan tangan, dia langsung moto. Atau kita senyum, dia langsung moto. Dari mana itu? AI-nya. Jadi itu sebenarnya teknologi facial recognition. Kalau kalian mau main-main lagi yang lebih gampang. Kalau mungkin kalian pernah sadar atau enggak, kalian punya foto banyak, pakai Google Foto kan di Android ya. Itu nanti sama Google, itu foto bisa diklasifikasi nama dia. Nanti dia akan bilang, misalnya nih, kalian punya saudara namanya si A. Fotonya ada banyak di situ. Nanti dia akan bilang, ini namanya siapa? Kita bilang, oh si A. Nanti dia akan dia akan cariin yang sama. Dan tingkat akurasinya itu tinggi. Kalau kalian mau nyoba, itu udah tinggi banget. Ntar dia akan kasih lihat, oh ini si A ya, ini si A bener. Yang saya maksud tinggi, bukan cuma si A-nya itu kalau lagi ada di satu tempat yang sendiri. Enggak. Si A lagi ngumpul 20 orang, si Google itu bisa ngeliat, ini si A bener nggak? Karena saya waktu itu pernah
bukan pernah, saya sering ngalamin. Anak saya masih kecil dan itu nggak bisa diem. Fotonya itu blur mukanya, tetap bisa dikenalin sama si Google itu. Karena apa? Dia nggak peduli mau blur mau nggak, yang penting dia tahu nih mata kiri kanan di mana, ukur jarak, terus ke sini ukur jarak, selesai, gitu loh. Oke, tapi intinya visual recognition teknologi di tahun 2011. Nah, yang berikutnya apa? EMV chip. EMV itu adalah singkatan sebenarnya Europay, Mastercard, and Visa. Jadi sebenarnya di Eropa ini sebenarnya ini chip ya, namanya chip. Kalau zaman dulu kartu kredit itu digesek, makanya kena sering dengar kan gesek aja. Karena itu bukan pakai chip tapi pakai ada pita magnetik di belakangnya, makanya digesek kayak kaset zaman dulu. Tapi kalau udah pakai chip itu dicolok, dimasukin kan. Nah, ini itu dalamnya chip. Kalau kalian pengen yang paling gampang, lihat SIM card kalian, itu dalamnya chip. Jadi, penggunaan kartu kredit pakai chip ini di Eropa itu udah dipakai dari tahun 2005. Tapi Amerika dan dunia lain itu baru mulai pakai tahun 2015. Di Indonesia sebenarnya dari 2010 itu udah mulai dipakai. Tapi di Amerika itu mereka baru mulai pakai 2015. Pakai chip ini. Karena apa? Mereka masih mikir karena ngelihatnya, oh magnetik itu masih aman kok. Oh enggak, udah nggak aman, gampang dijebol. Tapi ternyata yang chip pun ternyata akhirnya gampang dijebol. Yang generasi awal. Akhirnya mereka bilang, ngapain ganti? Yang chip juga gampang dijebol. Akhirnya terus yang chip berkembang menjadi lebih aman, barulah mereka mau pakai. Begitu yang chip ini udah jauh lebih secure. Kalau dulu yang chip ini gampang banget untuk diambilnya datanya. Jadi enkripsinya nggak terlalu kuat. Makanya dulu perlu waktu sampai 8-10 tahun sampai orang percaya. Gitu. Nah, apalagi yang teknologi yang sudah ada tapi masih belum banyak dipakai oleh bank. Penggunaan cloud computing. Sekarang tapi udah mulai bank, terutama di bank lokal. Kalau bank asing iya pasti udah pakai. Tapi bank lokal udah mulai proyeknya. Tapi ini proyek besar, nggak akan selesai dalam setahun 2 tahun. Mungkin paling cepat 2 tahun. Proyek besar, kenapa? Kita pakai cloud yang tadinya pakai lokal, kita pakai di cloud. Kalian bayangin gini. Kalian punya hard disk banyak misalnya, hard disk eksternal banyak. Kalian terus mau bikin proyek, saya akan menghilangkan hard disk ini semua. Saya akan pakai Google Drive. Kalau cuma mindahinnya, anggaplah kalian punya internet yang cepat, itu nggak masalah, tinggal copy gitu kan. Tapi kan yang kita harus pikirin workflow-nya, maksudnya gimana? Kalau saya taruh file, anggaplah saya taruh file video di Google Drive, kalau saya mau nonton gimana? Kalau harus di-copy kan repot, bisa nggak streaming? Kayak gitu kan dipikirin kan. Kalau cuma dokumen Office, oke lah bisa apa? Karena dokumennya kecil kita tinggal download ntar upload lagi. Walaupun sebenarnya repot. Karena kalau di kantor itu biasanya dibilang kita harus bisa online nih, kita akses langsung. Misalnya kita udah pakainya tapi Microsoft Office, kalau pakai Google Docs kan gampang, tapi kan banyak yang nggak pakai gitu karena udah kebiasaan sama Office. Nah, hal-hal kayak gitu karena apa? Di bank ini kan sistemnya banyak banget. Dia harus mikirin. Makanya tadi saya bilang 2 tahun itu udah paling cepat. Karena apa? Bank itu punya sistem banyak banget. Jadi kalau dia mau pindah dari lokal ke cloud itu prosesnya pasti rumit, pasti lama. Kenapa nggak bisa cepat? Dan ada satu lagi. Dulu di tahun saya pertama kali kerja tahun 2000-an, 99, 2000. Hukumnya dulu belum ada. Jadi bank yang ada di Indonesia nggak merasa perlu untuk apa? Zaman tahun 99 itu ada hukum yang mengharuskan punya, kalau setiap bank, mau bank asing maupun lokal, itu harus punya server lokal di Indonesia. Dulu ada hukumnya. Jadinya mereka walaupun mampu punya cloud, waktu itu cloud tapi bukan ke Google ya, ke sesama cabang pusat mereka di New York apa di mana. Nggak boleh. Akhirnya mereka harus punya server di lokal di Indonesia, di Jakarta dalam hal ini. Waktu itu, tahun 2000-an. Makanya kenapa ini baru mulai. Karena begitu
aturannya sudah dibuka, ya bank itu kan tinggal ngikutin kan. Bank punya duit banyak, bank punya skill banyak. Aturan dibuka, baru mereka bisa mulai. Tapi ya itu tadi, bank itu sistemnya gede banget, banyak banget, rumit banget. Nggak bisa, setahun nggak mungkin bisa. Saya jamin nggak mungkin bisa setahun. 2 tahun udah paling cepat. Kalaupun ada, itu biasanya cuman buat marketing, buat PR. Oh, kita udah selesai. Tapi kalau datangin orang IT ke sana, lihat sendiri, itu belum selesai. Gitu. Karena ini nanti saya akan kasih lihat seberapa rumitnya. Kalian tadi ingat yang saya bilang apa? Cuman buat ATM doang. Itu udah ada minimal 4 perusahaan. Itu kita belum ngomongin sistemnya. Belum ngomongin nanti, ini sisi ATM ini pasti ngambil duit, nembak ke sistem dong. Nembak ke core banking kan. Nembak ke sistem. Nah itu ntar gimana? Mau online, apa batching atau offline atau gimana? Itu pun udah mulai rumit gitu. Padahal kita baru ngomongin satu mesin ATM. Baru ngomongin mesin ATM. Belum ngomongin mobile banking, belum ngomongin payment gateway, belum ngomongin internet banking. Dan kita belum ngomongin pelaporan juga ke bank sentral, ke OJK. Kita belum ngomongin kalau dia misalnya punya website, apa di situ bisa transaksi atau enggak. Banyak banget. Cloud computing. Yang sudah mulai pakai itu adalah globally, seluruh dunia, Standard Chartered. Dia mulai pakai di 2000, kalau saya nggak salah 2019 akhir, dan dia bilang, kita mulai project ini 2019, kita berharap selesai projectnya paling cepat 2025. Karena dia mau pakai cloud banking di seluruh cabang Standard Chartered di dunia. Dan waktu itu 2019 kayaknya belum pandemi, jadi mungkin bakal sedikit molor, karena kan ini kita ada periode di mana kita harus lockdown ya kayak sekarang gitu kan, kita lockdown lagi. Jadi pasti itu bakal mundur lagi. Berikutnya, teknologi apa sih yang belum sepenuhnya atau bahkan tidak akan diadopsi? Kok bisa? Kita akan lihat. Pertama, Bitcoin. Ini saya nggak akan jelasin panjang lebar Bitcoin seperti apa. Saya cuman yang gampang gini. Bitcoin itu apa sih? Cryptocurrency. Nanti kita akan bahas Bitcoin. Tapi saya kalau saya nggak salah itu nanti bukan bagian saya, bagiannya Pak Zulkifli ya. Tapi makanya saya akan bahas cuman Bitcoin itu apa sih? Kita bahas sekilas supaya kita ngerti aja. Bitcoin adalah cryptocurrency. Cryptocurrency apa sih? Cryptocurrency itu sama kayak saya akan kasih definisi yang sangat-sangat simplified. Pertama, virtual money. Virtual money itu anggaplah apa sih virtual money? Kalian punya GoPay, kalian punya OVO, itu bisa dibilang semi virtual. Karena apa? Untuk top up kalian masih perlu duit kan? Perlu rupiah kertas ya kan? Perlu di rekening bank ya kan? Itu semi virtual. Tapi begitu udah jadi GoPay, udah jadi OVO, itu udah virtual kan? Nah, virtual ini harus diamankan dalam bentuk kriptografi. Makanya kenapa namanya cryptocurrency. Tapi cryptocurrency ini beda sama GoPay sama OVO. Kalau GoPay OVO harus ditop up pakai duit beneran. Kalau ini enggak. Dimanapun datangnya, dia bentuknya memang currency, mata uang. Dari awal dia mata uang. Jadi sekarang itu Bitcoin yang kita kenal itu ada yang gampang, ada 2 tipe. Ada yang benar-benar buat belanja dan itu nggak banyak dipakai. Bitcoin yang sering kita dengar, yang kita Bitcoin harganya naik, harganya turun, itu adalah aset, store of value, bukan buat belanja. Jadi anggap dia tuh kayak saham. Makanya kenapa kan Dogecoin naik, turun, harganya naik, harganya turun. Itu apa? Kayak saham. Saham Telkom, saham Indosat, naik turun, saham apa ya? Caltex atau Microsoft atau Apple naik atau turun. Jadi si Bitcoin yang jenis ini itu adalah store of value, bukan buat transaksi. Yang buat transaksi anehnya malah nggak ngetop. Ada Bitcoin yang buat transaksi, ada yang buat belanja ada, tapi nggak ngetop. Yang selalu ada di berita itu adalah Bitcoin yang
store of value. Oke? Itu Bitcoin. Kenapa Bitcoin ini nggak dipakai? Teknologinya bagus. Bitcoin itu didasarkan atas teknologi blockchain. Blockchain itu bahkan udah dipakai oleh BI untuk menyelenggarakan central bank digital currency. Nanti pertemuan berikutnya ya. Tapi kenapa Bitcoinnya nggak dipakai? Pertama, siapa sih yang ngelahirin Bitcoin? Oh gampang Pak, namanya Satoshi Nakamoto. Oke, Satoshi Nakamoto itu siapa? Nggak ada. Kalian cari di internet, muka orangnya nggak ada. Definisi yang paling mendekati itu bukan satu orang, tapi 3 orang. Tapi 3 orangnya siapapun kita nggak tahu. Karena penemunya nggak tahu, nggak jelas. Makanya dunia awalnya masih reluctant nih, masih takut-takut nih kalau mau ngambil standar Bitcoin. Oh, yang nemuin aja kita nggak tahu siapa, nggak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, Bitcoin karena kita nggak tahu siapa yang nemuin. Ini mau pakai hukum negara mana, bro? Oh, Satoshi Nakamoto kan dari Jepang, mungkin pakai hukum Jepang lah. Tapi orang Jepang bilang enggak, kita nggak pernah punya warga negara namanya Satoshi Nakamoto. Kalaupun misalnya pakai Jepang atas dasar apa pakai hukum kita? Kita sih mungkin Jepang senang-senang aja dipakai. Tapi mungkin yang lain bakal protes enggak, karena di hukum Jepang ada yang nggak suka, ada yang beda, ada yang apa gitu loh. Makanya kenapa originnya nggak ketahuan, jadinya base-nya juga nggak tahu mau pakai hukum mana. Oh kan kalau misalnya Albert Einstein dari mana? Oh dari Austria, dari apa? Tapi dia tinggalnya di Amerika. Oke, misalnya anggaplah Albert Einstein ini anggaplah penemu Bitcoin. Oh ya udah, berarti Albert Einstein misalnya di Amerika, kita pakai hukum Amerika karena dia warga negara Amerika, ya kan? Itu adalah law of origin ya kan. Tapi ini kita nggak tahu sih Satoshi Nakamoto, makanya bank pun akan kesulitan. Ini mau pakai hukumnya atas dasar negara mana? Gitu. Padahal teknologinya blockchain itu bagus banget. Bukan cuma bagus, itu bukan kata-kata saya. BI sudah mulai akan menerapkan, tinggal menunggu persetujuan dari OJK untuk mengeluarkan versi Bitcoinnya sendiri. Oke? Nah, yang berikutnya apa? Internet of Things. Internet of Things itu apa sih Pak? Kalau kita lihat dari gambarnya nih, yang gampang kan apa sih? Pokoknya semua device kalau dia connect ke internet itu Internet of Things. Enggak, belum cukup. Pertama, ya betul, semua device harus connect ke internet. Tapi ada 3 prasyarat. Pertama, pasti ya harus connect ke internet. Kedua, dia harus bisa saling ngobrol dengan device lain, saling sharing data, collect data. Yang ketiga, ini yang paling penting, dia juga harus bisa sharing data itu ke kita. Kalau sharing datanya cuma ke manufaktur, ke yang buat, kita malas beli kan, ngapain? Ini sharing data tapi data gue dibawa semua ntar ke Microsoft, ke Apple, ke Google, kemana, ngapain? Yang menarik buat kita, kenapa kita beli? Karena, oh ini data Fitbit gue ntar bisa masuk ke handphone, ntar dari handphone bisa masuk kemana-kemana, tapi sesama kita kan. Itu yang membuat Internet of Things itu menarik buat kita. Karena bisa kita pakai kalau datanya itu cuma searah ke sana, ngapain kan pakai gitu loh. Jadi 3, connect ke internet, bisa collect data, sharing data, dan bisa dipakai oleh kita datanya gitu. Oke. Yang berikutnya, ini yang mungkin paling berat ya, karena saya waktu itu pernah disuruh bawain kuliah umum sendiri untuk satu tema ini, big data. Jadi saya membahas selama 100-an menit itu big data ini. Tapi saya akan kasih contoh yang gampang. Ini baru pertemuan pertama. Kita nggak usah pusing-pusing lah. Apa sih big data tuh? Yang gampang gini. Dari namanya, big data. Oh berarti data yang gede. Iya, tapi kalau cuma gede aja nggak cukup. Gede, data itu teramat sangat besar. Oke, tapi itu aja nggak cukup. Kalau besar dari zaman dulu udah ada. Data sensus, data apa di Amerika gede banget. Tapi enggak. Datanya besar, formatnya beda-beda, kecepatan bertambahnya tinggi banget. Kan kalau anggaplah tadi apa? Data paling gede data apa sih? Sensus. Data sensus, mortality rate, natality rate. Orang lahir, orang meninggal. Sehari. Bisa dihitung jari kan? Kita ngomongin sehari ya. Oh yang lahir 10, yang meninggal 3 misalnya.
Itu kan bisa dihitung jari. Oh, yang lahir 20, yang meninggal 10, bisa dihitung jari. Kalau yang namanya big data, data yang masuk itu hitungannya per detik itu bisa ribuan sampai jutaan data. Cepat banget Pak, siapa yang input? Internet of Things tadi. Ingat kan? Internet of Things itu dia sharing data, collect data. Kok bisa Pak? Maksudnya gimana? Lah, contoh yang gampang. Ambil handphone kalian yang Google, yang Android, atau yang iOS juga sama, karena iOS sekarang juga udah ada Google Maps-nya. Buka petanya, lihat posisi kalian di mana, lihat history. Dia ngerekam history kalian. Berarti, walaupun kalian nggak pakai atau apa, dimatiin, dia ngerekam tiap detik kalian kemana, hari ini kemana, kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, direkam semua. Oke, kalian bisa pakai, tapi Google kan juga punya data itu. Bayangin di data centernya Google, itu yang namanya big data. Dia punya data koordinat, dia punya data suara, gambar, video, segala macam. Bahkan video formatnya macam-macam, ada MKV, ada MP4, ada MPG, macam-macam. Itu yang namanya big data. Formatnya heterogen, beragam, kecepatan bertambahnya tinggi banget. Jadi big data bukan masalah size atau ukuran, bukan. Kalau ukuran dari zaman dulu udah banyak data yang big, tapi ini enggak. Ini kecepatan bertambahnya cepat banget, datanya heterogen. Kalau zaman dulu data ya udah cuma teks doang, nama, umur, tinggi badan gitu kan. Kalau sekarang, bayangin kalau di server Google tuh ada apa aja sih? Oh, ini ada data koordinat, oh ada data suara, data percakapan, data apa, data segala macam. Datanya udah nggak bisa dihitung pakai statistik biasa, nggak bisa dihitung pakai moving average, pakai regression, nggak bisa. Harus pakai cara yang khusus. Itulah big data. Oke, ini sekarang kita sampai di kesimpulan. Ini sengaja memang saya nggak terlalu mepet sampai terakhir karena nanti ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Tapi kita lihat dulu kesimpulannya apa sih? Tujuan penggunaan teknologi untuk bank tadi apa? Transaksi, dokumentasi, sama sistem. Oke, ini penting. Karena apa? Saya sering tanya ini di UTS. Penggunaan teknologi dalam dunia perbankan mulai dari apa? Mulai dari mainframe tadi, ATM, PC, mobile banking, payment system. Apa yang paling penting? Payment system. Karena tanpa dia nggak ada revolusi digital. Believe it or not. Teknologi yang belum sepenuhnya diadopsi apa sih? Internet of Things, Big Data. Kok ada inovasi yang tidak dapat, yang belum diadopsi, yang tidak akan diadopsi siapa? Bitcoin. Kenapa? Karena originnya nggak jelas. Gitu. Oke. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana teknologi mengubah interaksi manusia. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, kalau ada yang mau bertanya, pertama saya perlu ingetin dulu masalah untuk tugas sama nanti untuk UTS. Yang UTS dulu yang gampang. Enggak sih, sebenarnya tugas juga gampang ya. UTS nanti itu dalam bentuk Google Form. Mungkin kalian udah dengar dari teman-teman. Jadi, Google Form itu sebenarnya sistem requirement-nya nggak aneh-aneh. Kalau kalian selama ini bisa ikutin kuliah ini pakai browser pasti kan, Jitsi ini kan pakai browser, nggak install aplikasi. Even misalnya install aplikasi, kalian bisa ikut sampai 90 menit, 100 menit. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Berarti internet kalian, komputer kalian, more than enough untuk jalanin Google Form. Jadi, Google Form itu nggak aneh-aneh, kecuali kalau misalnya kalian terlalu banyak buka banyak tab atau buka yang lain, dia bisa crash, tapi bukan salahnya Google Form. Itu karena kalian bukanya kebanyakan. Kalau cuma buka satu, ini buktinya nggak masalah kan? Kalian 100 menit atau apa. Jadi, si Google Form itu ya mungkin bagi yang nggak pernah, belum tahu, walaupun saya ragu, cuman nggak apa-apa saya ingetin lagi. Jangan di-refresh. Karena kalau di-refresh, jawaban yang tadi kalian udah jawab hilang. Ya kalaupun hilang ya udah harus ngulang. Tapi intinya, kalau di UTS nanti pakai Google Form, saya kasih batas waktu, misalnya batas waktu 100 menit. Lewat dari 100 menit itu tetap bisa ngumpulin, tapi kena penalti 1 poin 1 menit. 1 menit 1 poin. Jadi kalau misalnya
Waktu 100 menit, kalian ngumpulin di menit ke 101, ya udah nilai berapapun nanti akan dikurangin 1. Di menit ke 102 dikurangin 2 dan begitu seterusnya. Jadi kalaupun nanti udah pengurangnya udah terlalu banyak, harusnya kalian ngumpulin jam 2 siang, kalian baru ngumpulin jam 10 malam. Pengurangnya udah banyak banget kan. Ya itu udah otomatis langsung nilainya jadi nilai yang terendah. Itu untuk UTS. Kalau untuk tugas, jadi kalau kalian pernah dengar dari teman-teman yang lain, kalau tugas pertama saya itu gampang sekali, ya sekarang karena saya cuma berkesempatan ngasih satu tugas, tugasnya sebenarnya nggak susah atau nggak gampang, tapi saya akan kasih reasoning itu apa ya namanya? Saya kasih dasar kenapa saya akan ngasih tugas ini di pertemuan kedua ya. Kenapa saya akan ngasih tugas itu? Ini untuk supaya nanti kalian melihat sendiri. Karena apa? Saya ntar ngomong nih, selama 7 kali pertemuan saya ngomong terus kan kadang-kadang kalian mikir, emang benar tuh Pak? Emang iya gitu. Dengan adanya tugas, nanti kalian akan lihat sendiri. Karena di tugas itu, saya kasih pertanyaan, kalian akan search sendiri. Kalian lihat sendiri di Google. Kalian lihat sendiri keadaan nyata itu seperti apa sih? Saya bilang misalnya, coba ini, bank ini apa sih? Masih ada apa enggak? Misalnya saya bilang, misalnya, Bang Anu udah nggak ada. Ah, bohong Pak, enggak kok. Saya bilang, bank ini udah nggak ada. Kalau nggak percaya, lihat di Google. Coba lihat berita tanggal segini, bulan segini misalnya. Jadi kalian lihat sendiri. Oh iya, udah nggak ada. Oh iya, ternyata bank sekarang itu sama fintech lagi berantem. Oh iya, ternyata bank sama fintech sekarang udah akrab. Wah, segala macam. Nanti kalian berkesempatan untuk melihat itu sendiri secara langsung. Karena kalau cuman dari saya, karena kadang-kadang orang akan bilang, ah, kayaknya nggak mungkin deh Pak, kayaknya enggak, kayaknya ini, kayaknya. Dengan kalian melihat langsung, itu pasti akan lebih ingat, pasti akan lebih terbuka, dan jadi kita tahu nih dunia nyata seperti apa. Wah, ternyata dulu yang katanya bank ini gede banget, wah ternyata udah mengecil. Wah, masa sih misalnya kita ingatnya bank A, wah kita ingat itu dulu banknya gede banget. Ternyata itu udah mengecil. Buktinya apa? Udah baru nutup, ada berapa puluh cabang tutup. Ada yang masuk ke berita, ada yang enggak. Nah, gitu. Oke, sampai di sini. Eh, ada yang ini saya buka, udah mulai buka sesi tanya jawab, tapi santai aja. Ada yang nggak belum jelas atau enggak, ada yang mau ditanyain atau enggak, ini kita sambil ngobrol. Kalau tetap misalnya belum ada yang mau nanya, ini saya akan balik ngejelasin sedikit lagi tentang masalah tugas, masalah UTS atau apa. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Oh iya, sama tadi satu lagi, saya kalaupun saya mengabsen itu biasanya nggak berasa ya. Jadi saya ngabsen sambil ngobrol gini, saya ngabsen dengan cara ngambil screenshot gitu. Karena kalau di eh, pertemuan jarak jauh kayak gini, kalau saya panggil satu-satu, nanti tiba-tiba ada yang mic-nya belum dimatiin atau yang udah dimatiin terus tiba-tiba suara latar belakangnya kencang banget, jadi malah mengganggu konsentrasi bagi yang lain, ter tiba-tiba kaget gitu. Jadi makanya kenapa saya milih untuk nggak ngabsen panggil. Karena tiap dari kita itu beda-beda kondisi, beda-beda keadaan, beda-beda mungkin ada yang jauh dari mic atau ada yang mungkin kebetulan di rumahnya berisik. Kayak tadi saya juga mungkin agak-agak berisik gitu ya. Ada yang mungkin mic-nya kabelnya kendor atau gimana, ada suara kresek-kresek. Tapi anyway, intinya makanya kenapa saya sudah selesai mengabsen, tadi pakai screenshot, dan apa, saya sebenarnya nggak terlalu oh, strict banget sama absen atau apa. Jadi kalaupun misalnya kalian, ini saya absen di terakhir gitu ya, terus kalian bilang, saya sebenarnya masuk kok Pak, ini ada buktinya. Oke, saya akan bilang kalian masuk. Karena bagi saya, absen nggak masalah, tapi nanti toh performance kalian akan terlihat waktu di UTS atau UAS. Dan itu biasanya berbanding lurus dengan absensi kalian. Kalau kalian rajin masuk, biasanya performa dari segi nilai itu sejalan. Oke, sebentar. Ada lagi nggak ini yang em, saya mau sampaikan berkaitan dengan tadi? Kalau tugas baru nanti ya. Jadi nanti
biasanya kan kita pertemuan berikutnya itu hari eh, Kamis ya. Hari Kamis jamnya sama. Nanti mau kira-kira hari Rabu saya udah akan taruh tugas itu di e-kampus. Jadi kalau ada yang mau langsung lihat, mau langsung kerjain atau apa. Tapi nanti di pertemuan kedua itu juga saya akan announce lagi, akan kasih tahu lagi ini loh tugasnya gini bla 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 gitu. Dan nanti dikumpulinnya harus dikumpulin lewat e-kampus. Jadi karena apa? Di e-kampus itu kan udah ada adminnya, udah ada loginnya. Jadi ngumpulin lewat situ akan kelihatan lognya jelas. Kalaupun misalnya, Pak saya nggak bisa nih dari kampus, kalian hubungin ke bagian IT-nya. Karena kalaupun misalnya, oh saya udah ngumpulin Pak ternyata hilang. Di sistem komputer itu semua lognya ada, semua tercatat. Kalaupun misalnya tinggal bilang aja ke orang IT-nya, saya jam sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 5 Juli 2021 jam 11.52 saya udah ngumpulin, saya udah ngupload nih waktu itu, coba tolong dilihat. Pasti akan kelihatan. Karena nanti kita akan lihat juga di pertemuan kedua bahwa yang namanya teknologi itu akan melahirkan transparansi. Suka nggak suka, teknologi melahirkan transparansi. Kalau kita sering main di internet, pasti sering dengar namanya, wah jejak digital tak bisa dibohongi, bla 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 atau apalah itu. Intinya sama, itu adalah ungkapan bahwa teknologi akan melahirkan transparansi. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, seperti biasa, kalau misalnya baru ingat nanti nih, begitu udah selesai kuliah, baru ingat ada yang mau tanyain, gampang, tinggal pakai fitur diskusi di e-kampus. Oke, kalau nggak ada, materi sudah selesai untuk hari ini, kita sudahi saja. Sampai ketemu nanti di pertemuan kedua di hari Kamis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Kasih, Pak. Iya, sama-sama. Belum banyak regulasi, jadi masih bisa gesit geraknya. Sedangkan bank itu highly regulated industry, Ya. sehingga pergerakannya lambat. Terus menurut Bapak kedepannya nanti bank itu bakal highly regulated industry juga, atau memang sengaja dibuat longgar Pak, fintech Pak? Nah, sebenarnya pertanyaan kamu nanti akan ada jawabannya, tapi nggak apa-apa. Saya kasih bocorannya sekarang. Jadi, fintech itu karena dia mulai masuk ke daerahnya bank, berarti dia harus ngikutin aturan mainnya bank. Jadi kalau fintech yang nggak berhubungan sama duit nih, yang cuma berhubungan sama sistem sama apa, dia nggak akan banyak diatur. Tapi kalau dia udah masuk ke arealnya bank, dia akan mengalami hal yang sama dengan yang dialamin bank. Itu intinya. Gitu. Ya. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Tadi kan Bapak bilang bahwa Bitcoin itu nggak bisa diadopsi oleh bank ya Pak. Tapi teknologinya bisa kan kayak blockchain gitu. Betul. Teknologinya bisa. Kenapa? Itu kan nggak bisa diadopsi karena kita nggak tahu fundamentalnya lah, pendirinya siapa dan lain-lainnya. Bagaimana pada suatu saat nanti ada yang cryptocurrency berteknologinya sama kayak Bitcoin, tapi fundamentalnya juga jelas Pak. Apakah itu bisa diadopsi oleh bank? Yang tadi saya bilang justru kan si Bitcoin itu kan pakai fundamentalnya adalah blockchain ya. Anggaplah bahasa sederhananya kayak gitu. Justru sekarang ini si BI dia mulai lagi bikin nih mata uang rupiah digital dengan pakai teknologi blockchain. Udah ada nanti. Nanti mungkin di kuliah saya yang keberapa itu saya jelasin secara detail. Udah ada dia. Gitu intinya. Berarti ya. Bank Indonesia ntar bakal nerapin kayak cryptocurrency gitu juga Pak? Nah, detailnya itu rumornya masih simpang siur. Tapi secara kalau rumor yang paling banyak saya dengar namanya rupiah digital memang seperti itu. Cryptocurrency. Gitu loh. Cryptocurrency. Oh, bisa jadi payment gitu juga Pak? Nah, jadi ini masih ada dua kemungkinan. Apakah cryptocurrency itu emang buat kita juga? Berarti benar-benar
mereplace itu apa ya? Menggantikan rupiah yang sekarang, atau dia cuma dipakai untuk di internet aja, tapi kalau lokal tetap pakai OVO, GoPay, tetap dipakai duit yang biasa sekarang ada. Jadi masih ada tiga kemungkinan. Kemungkinan ketiga, si cryptocurrency ini cuman dipakai antar bank. Jadi kalau bank mau ngirim duit ke bank lain itu baru pakai. Jadi ada tiga kemungkinan ini doang. Jadi belum jelas nih, belum tahu ininya gitu. Itu sih. Oke Pak, makasih ya Pak. Yuk, sama-sama.